Eh, Bapak Ibu, seperti dalam undangan ya, DKP dan juga DPP sudah merumuskan ketentuan-ketentuan penggunaan ruangan. Kalau dulu belum pernah diatur ketentuan penggunaan ruangan ini, maka kita sudah merumuskannya dalam sebuah surat keputusan berupa ketentuan. Nah, malam hari ini kita akan dengarkan bersama sehingga semua kelompok, bahkan umat juga yang mau menggunakan ruangan-ruangan di paroki ini dapat terinformasikan ya, dapat mengetahui bersama sehingga informasi ini dapat dimaklumi, diterima, dilaksanakan secara bersama, tentunya dalam upaya kita mengefisienkan, mengefektifkan pengaturan penggunaan ruang, penjadwalan, dan juga keadilan juga buat semua. Mungkin sebelumnya kita dengarkan dulu arahan, sambutan juga dari Romo Paroki kita. Monggo Romo Haruno. Ya, baik. Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudariku. Ya, terima kasih Mas Bayu sudah memberikan arahan ini. Sebenarnya sudah disiapkan demikian rupa untuk pemaparan malam hari ini. Maka dari itu silahkan saja sambil nanti berproses kita akan saling mendengarkan apa yang disampaikan oleh DKP, Dewan Keuangan Paroki yang mengelola ruang-ruangan, tapi juga DPP yang mensupport untuk mensosialisasikan ini semua. Akan dipandu oleh Mas Bayu di sini, dan nanti silakan dicermati baik-baik demi pelayanan kita semua. Demikian Mas Bayu untuk pengantar singkat saya. Baik Romo, terima kasih Bapak Ibu Romo. Sebelumnya tadi Romo sudah menyampaikan bahwa ini adalah tugas, wewenang, fungsi dari Dewan Keuangan Paroki ya. Pemeliharaan gedung, pemanfaatannya, pengaturan termasuk penjadwalannya itu akan di bawah sebenarnya kewenangan dari DKP seperti yang Romo sampaikan tadi. Namun DPP dalam hal ini support. Nah, support ya karena DPP mayoritas adalah menjadi user atau pengguna dari ruangan-ruangan itu. Kelompok-kelompok diantaranya umat sendiri secara individu atau juga bisa kelompok dari kelompok kategorial begitu ya, kelompok kategorial atau yang sekarang disebut sebagai kelompok personal itu. Kemudian nanti pengguna lain itu adalah kelompok core yang biasanya memang menggunakan ruangan-ruangan itu. Lalu juga mungkin dari kelompok wilayah atau lingkungan ya, kelompok wilayah atau lingkungan. Dan juga mungkin panitia-panitia di bawah pengarahan atau di bawah koordinasi DPP ataupun DKP itu sendiri. Jadi itu kira-kira kelompok-kelompok yang biasa menggunakan ruangan dan mayoritas itu adalah di bawah DPP, maka tadi Romo sudah sampaikan bahwa keputusan ini adalah keputusan bersama yang dimotori oleh DKP yang sebagai yang memiliki wewenang, yang memiliki tugas fungsi yang wewenang mengatur ruangan, kemudian DPP memberikan support. Jadi saya bacakan saja ketentuan-ketentuan ini ya. Surat keputusan Dewan Keuangan Paroki DKP dan Dewan Pastoral Paroki DPP Beata Maria Virginis BMV Katedral Bogor nomor 10 DKP DPP SK nomor Romawi 3 2023 tentang ketentuan penggunaan ruangan paroki bagi kelompok personal, kelompok kur, wilayah, lingkungan maupun umat. Ya. Dewan Keuangan Paroki dan DPP, Dewan Pastoral Paroki Katedral Bogor menimbang. Ya. Salah satu tugas DKP adalah menetapkan peraturan mengenai pemanfaatan atau penggunaan harta benda gerejawi di paroki, sekaligus mengawasi pemanfaatan harta benda gerejawi secara umum. Menimbang kedua, harta benda gerejawi yang dimaksud pada tugas DKP di atas adalah harta benda gerejawi berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, termasuk pemanfaatan penggunaan ruangan. Menimbang poin ketiga, dalam melaksanakan tugas fungsi wewenangnya untuk pengelolaan dan pengadaan ruangan, bangunan, dan tanah, pimpinan paroki bersama DKP harus memperhatikan pengurusan fungsi bangunan sehingga penggunaannya efektif dan efisien. Keempat, tujuan fungsi wewenang dan tugas DPP Dewan Pastoral Paroki adalah mendorong dan mengajak umat
untuk berkegiatan dengan cara merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi. Dengan kegiatan itu, umat akan bertumbuh, berkembang, dan menjadi matang atau dewasa, mandiri, dan menghasilkan buah-buah kebaikan bagi umat beriman. Mengingat dan seterusnya, menetapkan pertama, menyetujui dan menetapkan ketentuan penggunaan ruangan dalam kompleks gereja yang pemeliharaannya di bawah kewenangan Paroki BMP Katedral Bogor sebagaimana terlampir dalam lampiran surat keputusan. Menetapkan yang kedua, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ketiga, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, kekurangan, perubahan, ketetapan butir-butir ketentuan penggunaan ruangan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Bertanda tangan di sini Romo Paulus Haruna sebagai Ketua DKP dan Ketua DPP, dan Pak Yana sebagai Sekretaris DKP dan juga Sekretaris, dan saya sebagai Sekretaris DPP. Nah, berikut ini adalah ketentuan atau pasal-pasal terkait surat keputusan. Saya akan membacakan semuanya, lalu nanti silakan Bapak Ibu kita punya sesi mencari penjelasan ya, bukan mempertanyakan atau mengusulkan perubahan. Jadi kalau sedapat mungkin apa yang Bapak Ibu tanyakan itu adalah dalam upaya kita memperjelas maksud dari surat keputusan ini. Lampiran surat keputusan, ketentuan penggunaan ruangan paroki bagi kelompok personal, kelompok kur, wilayah, lingkungan maupun umat. Pasal 1, penyelenggara dan tata kelola umum. Ini sama seperti bunyi yang di atas, hanya ada tambahan ya. Poin nomor 5, pasal 1 ayat 5, DKP memiliki tugas, fungsi, dan kewenangan untuk mengusahakan pengembangan keuangan paroki dengan cara-cara yang legitim, sebagaimana tertuang dalam panduan implementasi Dewan Keuangan dan Pengelolaan Harta Benda Gerejawi Keuskupan Bogor. Hal ini menjadi dasar nanti ada beberapa ruangan, ada beberapa ketentuan yang menentukan tarif. Jadi dasarnya jelas bahwa DKP memang memulai tugas, fungsi, dan kewenangan sebagaimana tertulis dalam pasal 1 ayat 5 yang dikutip dari dokumen panduan implementasi kerja Dewan Keuangan dan Pengelolaan Harta Benda Gerejawi Keuskupan Bogor tahun 2018. Lalu pasal 1 ayat 6 DKP bersama DPP menetapkan ketentuan-ketentuan umum dan ketentuan khusus penggunaan ruangan dalam rangka menjalankan tugas, fungsi, dan kewenangannya. Pasal 1 ayat 7 penyelenggara ketentuan penggunaan ruangan adalah DKP. Ya, penyelenggara ketentuan penggunaan ruangannya adalah DKP bekerja sama dengan Sekretariat Paroki dan DPP. Sekretariat Paroki yang dimaksud pada pasal 7 di atas adalah Kepala Sekretariat Paroki. Dalam hal ini, ketentuan ini karena berlaku general, berlaku jangka panjang, maka di sini disebutkan Kepala Sekretariat Paroki, begitu ya. Kalau saat ini yang bertugas adalah Ibu Leni Indrajaya. Lalu pasal 2, ini menyebutkan ruangan-ruangan apa saja yang diatur atau yang ada di dalam kewenangan DKP untuk mengaturnya. Ya. Pasal 2 ayat 1, ruangan yang dimaksud adalah ruangan-ruangan di dalam gedung yang pengelolaannya dan pemeliharaannya masuk dalam kewenangan DKP. Dalam hal ini seksi pemeliharaan gedung Paroki BMP Katedral Bogor. Ruangan-ruangan yang dimaksud pada ayat 1 itu adalah ruang seksi dan seterusnya, ruang rapat paroki dan seterusnya, penjelasannya, ruang lobi depan gedung paroki lantai 1 dan seterusnya, ruang aula paroki dan seterusnya, ruang lobi aula paroki, ruang meditasi, G, ruang aula gedung Maria lantai 1, dan H, ruang aula gedung Maria lantai 2. Daftar ruangan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 di atas dimungkinkan bertambah maupun berkurang sesuai dengan pertimbangan dan keputusan DKP bersama DPP. Itu jadi yang dimaksud ruangan-ruangan. Yang ketiga ini pasal yang menjelaskan tentang siapa pengguna ruangan. Yang dimaksud pengguna ruangan adalah 1, ya, kategori pertama itu adalah umat sebagai perorangan atau atas nama suatu keluarga di lingkungan paroki BMP Katedral Bogor. Jadi dimungkinkan umat untuk meminjam, menyewa, menggunakan. Kedua, kelompok umat yang tergabung dalam suatu organisasi paguyuban kelompok yang keberadaannya diakui oleh paroki yang disebut kelompok personal. Ya. Ketiga, pasal 3 ayat 3, kelompok umat yang hendak, jadi yang dimaksud pengguna ruangan juga adalah
kelompok umat yang hendak mengadakan kegiatannya di tingkat wilayah maupun lingkungan. Jadi Bapak Ibu kalau punya perayaan Natal, perayaan sebentar Pak Joko, perayaan ini di tingkat wilayah atau lingkungan, boleh bertindak sebagai apa, berlaku sebagai kemudian kelompok core ya, yang kelompok keempat adalah kelompok core, oke. Kelompok core baik core lingkungan maupun wilayah, paroki atau kelompok kategorial yang mengadakan core ya. Yang kelima adalah segenap pengurus DPP dan DKP beserta perangkat kerjanya, yaitu pengurus seksi, pengurus subseksi, hingga pengurus wilayah dan dalam kegiatannya merencanakan dan melaksanakan program kerja DPP dan DKP. Baik, terima kasih. Saya lanjutkan lagi ya. Lalu ada pasal 4 ini ketentuan umum penggunaan ruangan. Pasal 4 ketentuan umum penggunaan ruangan. Ya, ketentuan umumnya adalah pertama pasal 4 ayat 1 mendaftar ke sekretariat paroki dengan mengisi formulir terlampir ya. Waktu operasi ayat 2, waktu operasional penggunaan ruangan adalah hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 8.30 hingga 21.00 waktu Indonesia Barat, dan hari Minggu pada pukul 13.00 sampai 16.00 waktu Indonesia Barat, kecuali ruang Aula Maria lantai 1 dan lantai 2 tidak diperkenankan saat misa berlangsung. Ayat 3, menjaga ketertiban, kesopanan, kepantasan selama kegiatan berlangsung. Ayat 4, menjaga kebersihan dalam maupun luar ruangan dan toilet. Pengguna wajib menyediakan 2 jenis tempat sampah, yaitu organik dan anorganik, melakukan pemilahan sampah. Oke. Ayat 5, tidak diperkenankan memasang paku melubangi dinding atau jendela atau pintu, menempel menggunakan lem atau adhesive tape. Bila hendak memasang bedrock, pengguna harus berkoordinasi dengan bidang pemeliharaan gedung, DKP. Ayat 6, tidak diperkenankan merokok dalam ruangan selama kegiatan berlangsung. Ayat 7, tidak diperkenankan membawa obat terlarang, minuman keras, senjata tajam, dan senjata api. Ayat 8, pihak paroki berhak untuk menghentikan kegiatan apabila pengguna melanggar ketentuan-ketentuan di atas. Jika dikenakan biaya, maka biaya penggunaan ruangan ditransfer ke rekening BCA nomor 174999216 atas nama PGPM Roma Katolik Paroki BMV Katedral, dan bukti transfer dikirimkan ke sekretariat paroki. 10, pengguna wajib mematikan lampu, AC, dan perangkat elektronik lainnya, serta mengembalikan meja, kursi, peralatan lain sesuai tata letak sebelum digunakan, dan mengembalikannya pada tempat penyimpanan yang telah ditentukan, segera setelah kegiatan di ruangan yang digunakan selesai. Ayat 11, petugas yang ditunjuk oleh sekretariat paroki wajib melakukan pengecekan ayat 10 pada pasal ini. Jadi ayat 10 di atas itu akan dicek oleh petugas yang ditunjuk ya. Itu secara umum ketentuan-ketentuannya, bahwa harus menjaga kebersihan dan seterusnya, ada biayanya mungkin yang akan timbul, kemudian pengguna wajib mematukan semua fasilitas yang digunakan kalau tersedia ya. Kemudian pasal 5 ketentuan khusus. Jadi tadi ketentuan umum, saat ini adalah ketentuan khusus untuk setiap ruangan yang ditetapkan ya. Pertama, ketentuan khusus penggunaan ruang seksi adalah sebagai berikut. Ruang seksi tadi itu kalau kita tahu bersama, ruang seksi itu adalah di gedung BPK, gedung Aula Paroki, lantai 1 setelah ruang rapat gitu ya. Di sebelah kanan ruang rapat atau sebelah kirinya ya. Ruang seksi digunakan, ya, ketentuan khusus penggunaan ruang seksi adalah sebagai berikut. Ruang seksi digunakan untuk kegiatan ibadat, rapat, atau kegiatan lain yang disetujui oleh sekretariat paroki dan atau DPP dan DKP. B, kapasitas ruangan seksi adalah 50 orang. Ya. Ayat C ini dipertimbangkan untuk dihapus, tapi saat ini saya bacakan saja. Pengguna ruangan seksi tidak dikenakan biaya. Batas waktu penggunaan ruang seksi adalah maksimum 4 jam.
ayat E, 1E, fasilitas yang tersedia di ruang seksi adalah 50 unit kursi plastik dan AC ruangan. Itu ketentuan khusus untuk ruang seksi. Pasal 5 ayat 2, ketentuan khusus penggunaan ruang rapat paroki adalah sebagai berikut. Ayat 2A, ruang rapat paroki digunakan untuk kegiatan rapat atau kegiatan lain yang disetujui oleh sekretariat paroki dan atau DPP atau DKP. Kapasitas ruang rapat adalah 30 orang. Pengguna ruang rapat paroki tidak dikenai biaya. Batas waktu penggunaan ruang rapat paroki adalah maksimum 4 jam. Fasilitas yang tersedia di ruang rapat paroki adalah meja kursi rapat dan AC ruangan. Demikian ketentuan untuk ruang rapat paroki. Lalu ketentuan khusus penggunaan ruang Aula Maria lantai 1 dan lantai 2 adalah sebagai berikut. Ya, di sini akan ada bercampur ya, 1 dan 2. Akan disebutkan mana yang 1, mana yang 2. 3A, ruang Aula Maria lantai 1 dan 2 digunakan untuk kegiatan ibadat, rapat, atau kegiatan lain yang disetujui oleh sekretariat paroki dan atau DPP atau DKP. 3B, pengguna kelompok KUR diberikan lokasi khusus hanya di ruang Aula Maria lantai 2. Sekali lagi, 3B, kalau pengguna kelompok KUR diberikan lokasi khusus hanya di ruang Aula Maria lantai 2. 3C, pengguna kelompok KUR hanya dimungkinkan untuk memiliki jadwal tetap sekali dalam seminggu. Kebutuhan jadwal tambahan diberikan dengan terlebih dahulu mengajukan formulir permohonan penggunaan ruangan dan mendapatkan izin dari sekretariat paroki dengan mempertimbangkan ketersediaan ruangan. 3D, kapasitas ruang Aula Maria lantai 1 adalah 100 hingga 150 orang. Kapasitas ruang Aula Maria lantai 2 adalah 50 hingga 100 orang. Pengguna ruangan Aula Maria lantai 1 dan 2 dikenakan biaya sebesar Rp250.000 bagi pengguna kelompok personal, pengguna wilayah dan lingkungan yang sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 2 dan 3 ketentuan ini. Jadi di sini yang dikenai biaya adalah kelompok personal, pengguna wilayah dan lingkungan. 3G, batas waktu penggunaan ruangan Aula Maria lantai 1 dan 2 adalah maksimum 4 jam. 3H, fasilitas yang tersedia adalah di Aula lantai 1 dan lantai 2 adalah 100 kursi citos, AC ruangan, sound system beserta 2 buah mikrofon wireless. Fasilitas AC ruangan, sound system diberikan kepada pengguna kelompok personal dan pengguna wilayah dan lingkungan yang dimaksud dalam pasal 2 dan 3. Kelompok KUR, ya, pengguna kelompok KUR, pengurus DPP dan DKP menggunakan ruangan tanpa fasilitas AC ruangan dan mikrofon wireless. Jadi kalau tidak dikenai biaya, maka pengguna tidak dapat menggunakan fasilitas yang tersedia, khususnya AC dan mikrofon. Gitu. Pasal 5 ayat 4A ya, atau pasal 5 ayat 4, ketentuan khusus penggunaan ruang aula paroki adalah sebagai berikut. Ruang aula paroki ya. Ruang aula paroki digunakan untuk kegiatan ibadat, seminar, atau kegiatan lain yang disetujui oleh sekretariat paroki dan atau DPP dan DKP. Ya. Kapasitas ruang aula paroki adalah 400 orang. 4C, pengguna ruang aula paroki dikenakan biaya sebesar Rp750.000 bagi pengguna kelompok personal, pengguna kelompok wilayah dan lingkungan. Biaya ini sudah termasuk teknisi yang mengoperasikan sound system, proyektor, dan fasilitas yang tersedia. Batas waktu penggunaan ruang aula paroki adalah maksimum 4 jam. Fasilitas yang tersedia adalah 400 kursi citos atau plastik, AC ruangan, sound system beserta 2 buah mikrofon wireless, proyektor, layar, dan tenaga outsourcing. Kemudian pasal 6.
ini ada ketentuan khusus bagi penggunaan aula paroki untuk pesta perkawinan. DKP bersama DPP menetapkan ketentuan penggunaan aula paroki khusus bagi peruntukan pesta perkawinan sebagai berikut. Biaya meliputi A. Biaya sumbangan wajib sebesar 8 juta yang wajib dilunasi oleh pengguna 1 minggu sebelum pesta perkawinan berlangsung. Biaya juga meliputi booking fee sebesar 1 juta rupiah yang merupakan bagian dari sumbangan wajib. Wajib dibayarkan pengguna saat pendaftaran. Booking fee tidak dapat ditarik kembali apabila pengguna membatalkan rencana penggunaan ruangan. Pengguna dikenai tambahan biaya berupa biaya live streaming sebesar 1 juta rupiah jika menggunakan fasilitas live streaming termasuk fasilitas internet yang disediakan oleh penyelenggara dalam paroki dan juga perangkat perekam dan tim pelaksana live streaming. Pasal 6 ayat 2, fasilitas yang tersedia adalah kursi citos sebanyak 100 unit. Biaya tambahan kursi adalah sebesar Rp6.000 per unit dan pengguna tidak diperkenankan menyewa sendiri dari luar. 2B, tersedia air conditioner yang dinyalakan sebanyak 4 unit atau sejumlah yang tersedia. Tersedia pula sound system dengan 4 mikrofon wireless dan pengguna tidak diperkenakan menyewa sound system sendiri dari luar. Kapasitas ruang paroki adalah 400 orang. Waktu acara dan waktu dekorasi ditentukan sebagai berikut. 3A. Waktu acara bisa diadakan pada hari Senin sampai dengan Sabtu. Hari Minggu tidak dapat digunakan untuk penyelenggaraan acara perkawinan. 3B. Acara yang diadakan pada hari Sabtu hanya diperkenankan pada slot di rentang waktu 12.00 hingga 15.00 waktu Indonesia Barat atau 18.00 hingga 21.00 waktu Indonesia Barat. Penyelenggara tidak akan memberikan salah satu slot waktu kepada pengguna lain jika salah satu slot sudah dipesan oleh pengguna tertentu. Jadi hanya satu slot yang katakanlah dijual begitu ya. Kalau satu slot sudah terjual maka slot yang lain tidak dijual. Lalu 3C, waktu dekorasi yang disediakan diatur dalam slot waktu sesuai dengan pilihan slot waktu acara perkawinan, yakni acara Sabtu pada pukul 12 sampai 15 diberikan slot waktu dekorasi pada hari Jumat hari sebelumnya, yakni pukul 17 sampai 21 WIB. Jika acara perkawinannya adalah Sabtu pukul 18 sampai 21 WIB, maka diberikan slot waktu dekorasi pada hari Sabtu, hari yang sama juga, pada pukul 8 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. Jika acara perkawinan itu hari Senin hingga hari Jumat, pukul 18 sampai 21, maka slot waktu dekorasi yang diberikan yakni pada hari yang sama, pukul 8 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. Slot waktu ini bersifat tetap dan tidak ada perpanjangan waktu, baik perpanjangan waktu kegiatan maupun perpanjangan waktu dekorasi. Penggunaan ruang aula paroki untuk perkawinan ditiadakan apabila terdapat kegiatan paroki yang menggunakan aula paroki, kecuali pengguna telah mendaftar dan memberikan booking fee sebelum adanya jadwal kegiatan paroki. Pasal 6 ayat 4. Pembatalan dan perubahan jadwal ditentukan sebagai berikut. 4A. Pembatalan dapat dilakukan dengan ketentuan. Diajukan paling lambat 7 hari sebelum pelaksanaan kegiatan, dengan ketentuan sumbangan wajib dikembalikan seluruhnya, yakni sebesar 7 juta rupiah. Booking fee tidak dikembalikan. Pembatalan dapat dilakukan dengan ketentuan diajukan kurang dari 7 hari sebelum pelaksanaan kegiatan, maka sumbangan wajib dikembalikan sebesar 50%-nya, yakni Rp3.500.000. Sementara itu booking fee juga tidak dikembalikan. Perubahan jadwal hanya diperkenankan 1 kali apabila aula paroki tidak digunakan untuk kegiatan apapun pada jadwal baru yang diajukan. Ketentuan rinci mengenai dekorasi adalah sebagai berikut. Pihak dekorasi wajib menggunakan alas plastik terpal
5B, 5A ya, pihak dekorasi wajib menggunakan alas plastik atau terpal pada saat merangkai bunga. 5B, pihak dekorasi wajib menggunakan alas plastik atau terpal apabila menggunakan mini garden. 5C, pembongkaran barang-barang dekorasi dilakukan paling lambat 1 jam setelah kegiatan selesai. 5D, pihak dekorasi tidak diperkenankan merusak properti aula paroki seperti memaku, menempel dengan lem atau adhesive tape. Kelalaian yang mengakibatkan kerusakan akan dikenakan ganti rugi sebesar biaya perbaikan. Ketentuan rinci mengenai catering adalah sebagai berikut. Pihak catering hanya diperkenankan mengisi makanan atau minuman di ruang pantry, tidak di dalam aula paroki. Pihak catering tidak diperkenankan mencuci di ruang pantry. 6C, pihak catering menyediakan 10 nasi kotak untuk petugas parkir dan keamanan. Pasal 6 ayat 7, ketentuan-ketentuan lain adalah sebagai berikut. Paroki tidak menyediakan panggung dan meja makan. Ketentuan 7C, AC dapat dihidupkan 30 menit sebelum acara dimulai. Kemudian ada lampiran tambahan, ini adalah formulir penggunaan ruangan di paroki kita. Ya. Nama pemohon, kelompok asal dari kelompok wilayah, lingkungan, kelompok personal, pribadi atau KUR, nama kelompoknya disebutkan, hari dan tanggal penggunaan disebutkan, jam penggunaan silakan disebutkan, kemudian jumlah hadirin yang akan hadir berapa banyak, kemudian tujuan penggunaan, jenis acaranya, misa, rapat, latihan, dan seterusnya. Perangkat tambahan yang diperlukan silakan dipilih, kemudian diajukan oleh pemohonnya siapa, kemudian diizinkan oleh Kepala Sekretariat Paroki dalam hal ini Ibu Leni, kemudian diketahui juga Romo Paulus Haruna, Romo Paroki. Demikian Romo, Bapak Ibu, ketentuan yang telah kita susun untuk kita perjelas dengan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin muncul di antara Bapak Ibu. Om Jonsis? Iya, Om. Oh, hostnya saya padahal. Aku nggak bisa merubah ya, unmute. Oke, silakan Bapak Ibu. Saya buka pertanyaan. Bapak Ibu sudah bisa membuka mic masing-masing jika ada pertanyaan. 3 pertanyaan dulu mungkin. Izin, saya Rita Santa Lucia. Ya, Mbak Rita, silakan. Ya, tadi saya sudah ketikkan di obrolan sebenarnya. Hanya saya mengarahkannya ini kepada Mas Bayu. Untuk kelompok paduan suara tadi diinformasikan ada di Ruang Maria lantai 2. Ya, nah untuk itu apakah ada kebijakan buat teman-teman kita yang paduan suaranya adalah kelompok lansia? Itu pertanyaan saya yang pertama. Kemudian yang kedua, itu ada tadi diinformasikan fasilitas yang boleh digunakan. Apakah ruangan itu selain AC untuk hawa di sana, apakah ada misalnya kipas angin atau apa yang bisa membuat kita lebih nyaman dalam berlatih? Dan yang ketiga itu, apakah nanti di tempat di ruangan itu ada seperti keyboard atau organ yang bisa untuk membuat kita latihan lebih nyaman? Terima kasih. Ya, saya bantu jawab ya. Mungkin yang pertanyaan pertama nanti Bu Leni bantu jawab ya, Bu Leni, terkait lansia. Tentunya kita sejauh yang kami pikirkan adalah tentunya untuk hal-hal khusus nanti kita atur sebagai kebijakan pastor paroki begitu ya, Rita. Kemudian terkait fasilitas yang ada, betul nanti akan disediakan kipas angin yang bisa dinyalakan di ruangan itu. Kemudian organ juga akan dipindahkan dari ruangan yang saat ini ada di ruang rapat paroki itu dipindahkan ke ruang Aula Maria lantai 2. Begitu Mbak Rita, mungkin semoga menjawab ya. Atau Bu Leni ada tambahan? Silakan Bu Leni. Maaf Mas Bayu, yang untuk organ kita sudah pindahkan, sudah ada di lantai 2. Sudah ada di sana karena sejak diputuskannya hari ini kita udah mulai berlatih di sana. Kemudian atas kesepakatan, mungkin maaf Pak Bayu nggak diinfokan kemarin ini, kita telah menimbang-nimbang
kita kasih AC, dinyalakan AC hanya satu. Jadi nanti untuk yang kur itu di barisan ke belakang. Kan di depan dibelah depan, tengah ke depan itu untuk misa, nggak kita rubah-rubah. Tengah ke belakang nanti kursinya kita arahkan ke tembok belakang. Organ udah tersedia di situ dan akan kita nyalakan AC hanya satu unit aja. Oke. Terus lamanya latihan karena banyaknya kelompok kur nggak sampai 4 jam tapi diatur 2 jam karena bergantian. Sekian banyak ini. Nanti mungkin bagian subseksi kur juga bisa membantu karena kan sudah terdaftar jam sekian sampai jam sekian siapa supaya semua kebagian, Pak. Ya. Tes Mas Bayu. Tes. Ya Pak Joko, silakan. Maaf nih kok laptop saya ngaco nih dari Indusmen tadi. Ya, ada pertanyaan Pak Joko atau hal yang ingin disampaikan, silakan. Ya, baru ngikutin. Saya ngikutin dulu deh. Baik. Makasih Pak Joko. Mbak Rita, apakah menjawab pertanyaan penjelasan Bu ini tadi? Ya, thank you. Sudah diinformasikan secara fasilitas. Yang pertanyaan pertama tadi, bagaimana dengan kelompok paduan suara yang sudah lansia? Apakah itu jadi bahan pertimbangan untuk melempatkan di tempat yang lain gitu? Terima kasih. Maaf, karena sudah menjadi keputusan kur dialihkan ke sana karena di parok itu hanya untuk rapat dan ibadat. Jadi kita nanti kalau satu kita izinkan, yang lain diizinkan. Karena setelah ini surat keputusan keluar, ruangan yang untuk di depan kamar Romidri atau yang di mana itu sudah tidak terpakai lagi. Karena romo-romonya juga berkeberatan di situ, merasa terganggu. Tapi terserah gimana nanti Dewan DKP dengan DPP aja. Iya, saya pikir begitu ya, Bu Lena. Nanti mungkin ada secara peraturan ditetapkan demikian. Ada hal-hal khusus yang menjadi pertimbangan kalau memang menjadi keberatan, nanti semuanya diputuskan bersama begitu, Mbak Rita. Dalam hal ini terima kasih. Pertimbangan Romo Paroki. Tapi saat ini semua diletakkan di Aula Maria lantai 2. Kalau terima kasih Mas Bayu. Apa ya? Ya Pak Joko. Enggak, kalau itu lansia ke Gedung Maria keberatan itu kira-kira keberatannya apa? Nanjak Pak, mungkin itu. Nanjak atau perlu difasilitasi kursi roda? Ya, kalau mau gitu. Oh. Ya nanti bisa juga kalau begitu Pak Joko, nanti kita itu sifatnya kebijakan lah ya. Di atas peraturan masih ada kebijakan. Ada yang lain, silakan angkat tangan Pak Frans ya, Om Frans. Silakan Frans. Salam Romo dan Bapak Ibu semua. Bayu. Malam. Kalau untuk kegiatan itu tadi kan diinfokan hanya 4 jam ya. Ini ada pertanyaan yang sama, saya kan ada tulis di kolom chat juga dengan Pak Rinto juga sama. Jika kegiatan tersebut kami lebih dari 4 jam gitu loh. Sebab biasanya kan kalau misalnya kita ngadain seminar itu kan dari jam 9 sampai jam 2 atau jam 3 ya. Itu kan lebih dari 4 jam, itu bagaimana? Apakah tidak diperkenankan atau bagaimana gitu. Terus kemudian untuk pemakaian di aula, terus di Gedung Maria itu kan ada tarif sewa gitu ya. Semuanya dikenakan atau hanya tadi yang disebutkan saja gitu loh. Maksudnya kan ada ruangan-ruangan lain mungkin yang bisa dipakai oleh kita untuk untuk kita pakai gitu ya, ruangan tersebut. Misalnya ruangan seksi tadi mungkin nggak tanpa berbayar gitu ya, atau yang disebutkan di ketentuan tadi saja gitu untuk masalah tarif. Kemudian satu lagi Mas Bayu, biasanya kan kita kalau ada kegiatan itu atau seminar atau ibadah pun mungkin setelah itu kan ada kegiatan seperti makan gitu ya. Apakah diperkenankan gitu untuk setelah kegiatan kita bisa mungkin ada santapan siang bersama di ruangan tersebut? Apakah ruangan-ruangan tertentu atau semuanya boleh gitu?
kita makan misalnya di tempat tersebut. Itu aja mungkin. Thank you. Iya, untuk penggunaan lebih dari 4 jam, ya penggunaan lebih dari 4 jam ini tentu nanti kan begini, kalau ada sifatnya pengguna wilayah, pengguna lingkungan, kemudian menggunakan aula paroki lebih dari 4 jam begitu ya. Untuk penggunaan lebih dari 4 jam ini 9 sampai jam 12, 3, jam 1 ya. Seminar biasanya kadang lebih dari jam 3 ya. Timum biasanya jam 3 sih kita biasanya. Ya, monggo Bu Leni mungkin bisa memberikan pencerahan, atau Pak Joko. Kalau lebih dari 4 jam bagaimana? Saya tambahkan aja Mas Bayu, Rudi Mas. Udah Oke, monggo Pak Rudi. Ya, silakan. Ya, dalam pertimbangan kita kemarin lebih dari 4 jam. Harapannya begini, kegiatan 4 jam itu sebenarnya udah cukup panjang ya, cukup panjang. Kalaupun seminar biasanya memang pembicara 2 jam gitu. Biasanya gitu ya, Bro Frans ya. Tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa itu bisa aja lebih dari 4 jam. Nah, terkait hal tersebut memang nanti akan ada keputusan khusus, dan nanti tentu implikasinya dengan biaya juga nih. Nanti biayanya nanti pro rata aja gitu. Begitu yang menjadi pertimbangan dan sudah menjadi pembicaraan kita sebelumnya ya Mas Bayu ya. Gitu. Jadi nanti tetap bisa gitu, tetapi harapannya adalah bahwa acara tersebut 4 jam. Ambil contoh seperti perkawinan segala macam kayak gitu, Bro. Seperti itu kira-kira. Ya, baik. Terima kasih Pak Rudi. Sama-sama Mas Bayu. Ya. Kemudian yang tadi mengenai tarif ya. Tarif itu biasanya sudah ada disebutkan siapa yang kena tarifnya, Om Frans. Jadi kalau misalnya Aula Maria lantai 2 yang dikenai tarif adalah kelompok personal, kelompok wilayah, kelompok lingkungan, begitu ya. Nah, itu misalnya seperti itu. Jadi pasti sudah ada. Kalau ada biayanya pasti siapa yang dikenakan, siapa yang tidak. Kelompok KUR, Aula lantai 2 tidak dikenakan biaya, Aula Maria lantai 2. Kelompok KUR di ruang seksi tidak bisa, gitu kan. Kelompok wilayah di ruang seksi ya bisa tanpa biaya begitu. Semuanya sudah ada pasangannya sih kalau siapa saja yang dikenai biaya. Jadi pada dasarnya yang dikenai biaya adalah di ruang Maria, di Aula Maria, kemudian di Aula Paroki, begitu ya, Aula Paroki. Untuk kelompok personal, untuk kelompok wilayah atau lingkungan. Kelompok KUR mau pakai di atas lebih dari 4 jam ya, mungkin kalau KUR itu mau ada acara tertentu ya mungkin jadinya bayar gitu ya. Gitu. Meskipun kelompok KUR tidak disebutkan sebagai kelompok yang berbayar di Aula Paroki begitu. Gitu. Atau DPP ya, DPP menggunakan ruangan di Aula Maria begitu. Itu udah di luar ketentuan bahwa harus membayar begitu. Seperti itu, Om Frans. Kemudian makan di ruangan, saya pikir asal ketentuan umum itu terjaga ya, setiap di dalam ketentuan umum menjaga kebersihan dan mengembalikan segala sesuatunya sesuai dengan tempatnya, itu saya pikir sih boleh-boleh saja begitu, Om Frans, untuk makan ya. Gitu. Sejauh menjaga kebersihan, lalu sampahnya juga dirapikan kembali. Gitu. Ada lagi yang belum terjawab? Mas Bayu. Pak Beni, monggo. Mas Bayu. Ya, Pak Beni, silakan. Oh, makasih. Selamat malam. Tentang penggunaan ruang seksi, kalau nggak salah tadi pasal 4 ayat 1C, ya. Mudah-mudahan saya nggak salah. Tadi disebutkan bahwa penggunaan ruang seksi tidak dikenakan biaya. Begitu Pak ya? Iya, betul Pak. Pasal 5 ayat 1C. Ya. Pasal 5, oke. Ya.
Tapi tadi dicoret Pak, kenapa Pak itu Pak? Maksudnya nggak jadi atau gimana? Itu Tadi. dipertimbangkan untuk tidak dicantumkan sebenarnya, Bu, tapi saat ini kita cantumkan tetap. Oh, jadi coretnya nggak ada itu berarti ya? Iya. Oke. Hanya itu aja Pak, Pak Bayu. Ya, Terima kasih. ya, terima kasih. Ya, silakan. Kemudian Pak Joseph Susilo yang sudah raise hand. Oh, Pak Bin. Monggo Pak Bin. Pak Bin Soro kan? Terima kasih. Pak Yosep. Oh, Pak Yosep. Saya pikir Pak Bin. Ya, sama Pak Bin juga. Sama. Tapi Pak Bin yang ada dua kan, Pak? Ini nah, iya, makanya saya pikir Pak Bin yang Bartolomeus. Ya, pertama tentang kur lansia tadi yang isinya yang sudah lansia, lalu justru dipertanyakan keberatannya apa. Nampaknya perlu kita maklumi kalau namanya lansia itu ya mohon maaf, onderdilnya kan sudah mulai perlu sangat ekstra hati-hati. Jadi kalau menurut saya, kalau di lantai 2 mungkin ya akan menjadi kesulitan bagi yang lansia, sementara mereka ingin tetap melayani. Nah, mungkin perlu dipertimbangkan. Lalu yang kedua, tadi penggunaan Gedung Maria Aula, Gedung Maria lantai 2 untuk kelompok kur tidak dikenakan biaya. Nah, sementara kalau dari lingkungan itu kan ada biaya. Nah, bagaimana kalau misalnya yang menggunakan itu adalah kelompok kur lingkungan? Iya, Pak. Apakah tetap dikenakan biaya atau tidak? Lalu yang ketiga, tadi disebutkan menggunakan aula di Gedung Maria itu menjaga kebersihan, kemudian lebih detail disebutkan supaya membawa tempat sampah untuk memilah antara sampah organik dan anorganik tadi. Apakah memang di 2 aula itu tidak disediakan tempat sampah sehingga kami harus membawa tempat sampah sendiri? Apalagi kalau misalnya kelompok-kelompok kecil kur begitu, apakah harus juga membawa tempat sampah? Terima kasih. Ya, baik. Saya coba jawab dulu ya. Yang pertama tadi lansia dipertimbangkan, saya pikir begitu ya Pak ya. Ketentuannya jelas tidak boleh dimanapun kur gitu, tapi kita lihat kasus per kasus nanti keputusan dari dalam hal ini boleh dibilang keputusan bersama antara DPP dan atau DKP khususnya ya dan DPP gitu. Pasti Pak kita akan menggunakan pertimbangan-pertimbangan kemanusiaan itu ya. Kemudian kur lingkungan itu maksudnya kelompok kur Pak. Jadi kelompok kur tidak berbayar gitu. Jadi bukan lingkungannya yang dilihat kalau kur, jadi lebih ke kurnya. Jadi kur di aula lantai 2 tidak bayar. Yang dilihat adalah kelompok kurnya. Kur mau adakan pesta nama di aula Marua Maria bayar begitu. Tapi kalau kelompok wilayah mau pesta nama wilayah gitu ya, pesta pelindung di Aula Maria bayar. Tapi kalau kelompok kur wilayah latihan di Aula lantai 2 tidak bayar. Begitu Pak yang dilihat. Kalau kelompok kur ulang tahun gitu? Nah, kelompok kur ulang tahun bayar Pak. Tergantung ya acaranya pesta atau gimana ya. Mungkin itu ya. Kalau dibungkus dalam latihan biasa kemudian ada bagi kue mungkin ya itu ya tidak bayar juga kan gitu. Dalam konteks latihan. Kalau ada ngundang pembicara kemudian ada pesta, nah itu mungkin perlu dipertimbangkan sebagai acara yang berbeda, bukan latihan kur. Kira-kira begitu ya Pak. Kemudian apa lagi? Tempat sampah. Nah, tempat sampah ini Pak Rudi mungkin atau Pak Joko? Izin nambahkan aja. Ya Pak Dian. Mas Dian mau nambahkan, monggo Mas Dian. Ya monggo Pak Dian. Kalau mengenai tempat sampah itu mungkin yang saya maksud waktu itu adalah bila mana setelah acara mengadakan makan. Nah, mohon bantuannya untuk menyediakan kantong sampah, kantong plastik yang untuk sampah. Karena biasanya itu sampah dus-dus makanan itu ditaruh begitu saja karena tempat sampah kami nggak cukup. Kalau jumlahnya dus makanan itu terlalu banyak. Itu maksudnya. Jadi tolong menyediakannya itu kantong sampahnya itu, bukan tempat sampah dalam pengertian tempat sampah yang dari plastik itu apa namanya box sampah itu bukan ya, tapi kantong plastik sampahnya itu aja, karena jumlah dus makanan itu yang banyak. Itu aja mungkin Pak. Ya, mungkin berarti bagian penjelasan tadi perlu sedikit diperbaiki ya supaya menjadi jelas bagi semua. Nggih, Pak.
Baik, Pak Yosep. Selamat malam. Iya, sebentar Ibu. Ini siapa ya? Kalau Pak Yosep sudah, kita ke Mbak Dian. Pak Dian dari Bogor Barat, silakan. Saya Dian. Selamat malam semuanya dari perwakilan Bogor. Ya. Halo Mas. Enggak, Mbak. Jadi gini, Bogor Barat itu tercatat di jadwal latihan kur itu di hari Minggu jam 18. Tapi sebenarnya sih aktualnya kita tuh udah hampir 1 tahun ini kami latihan di depan aula paroki setiap hari Jumat jam 18. Karena pertimbangannya sih sebagian memang nggak bisa di hari Minggu, jadi kemarin ini kami pindah ke hari Jumat. Nah, karena ada kendala, sekarang kan latihannya jadi berarti harus di Ruang Maria lantai 2. Apakah kami masih bisa minta izin untuk nyelip, karena itu ada jadwal KPKS yang latihan pun di jam 17 dan Santa Lucia tercatat di 18.30. Tapi sih, jadi ini saya juga mumpung ada Mbak Rita, mungkin bisa dikonfirmasi juga ya Mbak Rita. Kalau KPKS sih selama ini sepertinya 18 lewat, itu sih udah selesai. Nah, Santa Lucia ini biasanya sih ketika jam 6:30 kami latihan sih belum mulai. Apakah kita masih bisa nyelip di situ? Jadi mungkin 1 jam cukuplah buat kami gitu. Ya, ini berarti terkait pengaturan jadwal ya, Mbak Dian ya. Jadi yang jelas ini nggak mau minta tetap di aula paroki kan? Berarti ini tinggal pengaturan jadwal di aula Maria lantai 2. Tetap mintanya di hari apa? Jumat jam 18 itu atau Minggu? Jumat 18. Jumat mas, soalnya Minggu juga sebagian pada nggak bisa. Banyak ya, saya pikir nanti kita bisa bersepakat ya dengan Bu Leni, nanti kita atur jadwalnya dan juga kelompok-kelompok yang latihannya berdekatan, tadi Santa Lucia dan PKS ya. Iya. Begitu Mbak Dian ya. Berarti masih nanti ya? Nanti dibahas lagi gitu kan? Iya, nanti Bu Leni yang akan mengatur jadwalnya itu. Ya. Maaf Mas Bayu. Ya, nanti ya, saya dengan Mbak Devi yang bagian subseksi kur, karena yang daftar ke subseksi kur jam berapa itu saya dapatnya dari Mbak Devi. Nanti kita berdua yang akan mengatur jam-jamnya. Kita ulang kembali, kita rekap. Boleh nih. Ya, baik begitu ya Mbak Dian ya. Cukup Mbak Dian? Ya, oke. Ya, makasih. Dengan Pak Bayu. Bayu sekretaris Iwan. Berikutnya Pak Narno, silakan Pak Narno. Ya, selamat malam Dik Bayu dan semua. Dik Bayu. Ya pada mas-mas KP, tuh aku. Kalau saya sebagai subseksi KPP dari seksi kerasuan keluarga, hanya memberitahu, nggak tanya, memberitahu saja bahwa sejak gedung paroki dibangun itu, kami tiap Sabtu dan Minggu kedua tiap bulan kami gunakan untuk penyelenggaraan sesi pranikah atau kursus persiapan perkawinan. Hari Sabtunya itu mulai jam 8 sampai jam 6:30 malam. Kemudian minggunya itu yang di Sabtu itu ada 5 materi atau 5 pelajaran, 5 sesi. Yang Sabtunya itu, minggunya mulai jam 11 sampai jam 4:30 sore. Itu ya. Itu 3 sesi. Itu saja. Jadi saya tidak tanya, hanya memberitahu bahwa kegiatan kami sudah rutin itu. Jadi berarti kami ada acara makan siang juga di situ, dan selama ini sudah terlaksana dengan sudah rapi, teratur lah pokoknya begitu. Jadi kami menggunakan waktunya tetap sepanjang itu. Dan pesertanya kebanyakan itu malah dari luar. Seperti kemarin itu terakhir ada 24 pasang itu, yang orang katedral hanya 1 pasang, yang katedral dan luar
4 pasang, yang lainnya orang luar semua. Jadi harapan kami selalu memberikan pelayanan yang baik untuk para peserta yang ditangkap, Pak. Artinya di setiap bulan itu sudah ada jadwal khusus untuk SKK, dan kalau itu sudah digunakan maka jadwal itu tidak akan diberikan kepada yang lain, begitu Pak Narno? Ya, jadi aman. Tahun sudah itu ya. Ya, baik. Ya. Terima kasih. Mas Bayu, bisa menambahkan Mas Bayu? Ya, boleh nih. Jadi yang berubah tempatnya itu hanya yang kelompok KUR. Seperti misalnya KPP itu udah rutin biasa, itu kita nggak berubah Pak Narno, tetap di situ. Nanti katekumen, baptis bayi, bimbingan baptis bayi itu selama ini kan tadinya di belakang di gedung seminari, akan kita prioritaskan ke gedung Maria untuk baptis bayi dan bimbingan baptis bayi, katekumen. Jadi yang berubah tuh hanya yang kelompok KUR aja, kalau yang biasa sih nggak berubah, tetap seperti biasa. Terima kasih. Pak Yogo, silakan Pak Yogo. Pak Yogo nanya juga ya. Untuk Pak Yogo. Baik, terima kasih. Harusnya Pak Yogo jawab ini. Ya, saya mungkin mau menanyakan, ini mungkin saya mewakili teman-teman PLP ya, Mas Bayu ya. Iya, monggo Pak. Ya, kadang-kadang PLP itu juga ada rapat yang sifatnya rapat periodik, juga ada pertemuan-pertemuan yang sifatnya accidental, misalnya persiapan Pekan Suci, persiapan Natal, begitu, yang dimana kalau tadi menggunakan ruang Santa Maria lantai 1 atau di aula paroki berbayar, gitu ya, karena jumlah PLP itu kan lebih dari 89 orang ya kalau berkumpul ya, begitu. Nah, apakah itu juga mesti berbayar begitu atau bagaimana, Mas Bayu? Terima kasih. Iya, mungkin gimana Pak Rudi? PLB masuk dalam perangkat seksi liturgi yang berarti di bawah DPP ya? Iya, nggak bayar. Nggak bayar. Masuk perangkat DPP. Harus bayar itu kualat Pak Yogo. Ya, Pak Yogo, selama ini pun mereka pinjam nggak pernah berbayar. Iya, begitu. Kita kasih. Ya maksudnya kan kita kan sudah memulai dengan aturan yang baru gitu kan. Kalau yang begitu ya kita nggak masalah. Terima kasih gitu. Ya, dengan adanya yang baru, kita kan nggak tahu apakah mesti seperti yang lain atau sama dengan seksi-seksi liturgi gitu. Baik. Ya. Terima kasih. Ya, Pak Yogo tadi disebutkan dalam salah satu penggunanya adalah DPP, DKP, beserta pengurus seksi, subseksi, begitu ya, sampai panitia yang dibentuk untuk melaksanakan program kerja DPP dan DKP. Jadi kalau ada panitia yang dibentuk oleh DPP, misalnya panitia Natal, panitia Paskah, maka mereka rapat dimanapun, ya kalau memang ini mendaftar tetap begitu ya, ikut mendaftar, tapi tidak dikenai biaya, gitu. Terus, Oke, sampai-sampai Pak Daniel Dan berikutnya, silakan Pak Daniel Dan ganteng. Apakah suara saya terdengar? Sangat baik Pak Daniel, silakan. Oke, selamat malam Romo Haruno ganteng, Bapak Ibu semuanya yang baik hati. Selama ini kan katekumen dewasa itu di Gedung Maria lantai 2 jam 9 sampai 10.30. Cuma sekarang ini banyak kan katekumen dewasa itu kan karyawan. Hari Sabtu juga mereka kerja. Karena itu mau tidak mau saya layani Minggu sore. Itu online. Nah, yang menjadi pertanyaan, apakah hari Minggu itu ada ruang kosong untuk melayani katekumen ini jam 9 pagi misalnya? Apakah ada ruang kosong? Itu saja, Pak Bayu. Baik, makasih Pak Daniel. Nanti ini yang bisa menjawab tentunya Bu Leni ini yang biasa mengatur jadwal ya Bu Leni ya. Kalau ruang kosong mungkin di lantai 2 kan dipakai misa Pak Daniel. Umat dipakai misa juga. Kalau di lantai 3? Kalau lantai 3 selama ini sih masih belum dipergunakan. Enggak, karena
saya akan mengajak mereka, karyawan-karyawan yang tidak bisa hari Sabtu itu, kalau misalnya bisa, karena bagaimanapun belajar online itu betul tidak efektif ya. Nah, kalau memang mereka mau, ya misalnya hari Minggu jam 9 itu di lantai 3 Gedung Maria, kalau misalnya bisa. Ya, nanti kita bicarakan dulu dengan Dewan dan lain-lain, ada Pak Daniel ya. Ya, oke. Terima kasih Bu Leni yang baik hati. Selamat malam semuanya. Ya, sekedar menambahkan aja Mas Bayu. Mas Bayu. Ya, untuk Pak Daniel yang ganteng. Sebagai informasi memang pemanfaatan ruangan yang ada sejauh ini baru di Gedung Maria itu lantai 1, lantai 2, mengingat fasilitasnya sudah cukup ada ya, artinya di situ AC ada, sound system juga sekarang sudah ada kan yang baru, kemudian juga proyektor ada. Nah, sedangkan di lantai 3 saat ini ada beberapa ruangan yang dipakai peruntukannya adalah untuk koordinator bidang. Nah, ruangan-ruangan ini belum dimanfaatkan sampai sejauh ini karena fasilitasnya yang belum ada. Artinya AC di ruangan-ruangan itu belum ada, meja, kursi juga belum ada. Nah, kami sedang memikirkan untuk bisa digunakan lebih lanjut gitu ya. Tentu ke pemanfaatannya adalah per bidang, Pak. Per bidang. Sehingga misalnya bidang Bapak misalnya pembinaan iman gitu. Nah, itu nanti akan dikoordinir sendiri oleh koordinator bidang, dipakai untuk rapat ataupun kegiatan yang lain. Tapi memang masih belum, Pak. Jadi kami sedang terima kasih, coba Pak. melengkapi dulu ya, Pak ya. Baik. Ya. Terima kasih, Pak. Ya. Sama-sama, Pak Daniel. Baik, kita lanjut ke penanya berikutnya. Bapak, Ibu, Andika, Irma, silakan. Selamat malam, Mas Bayu. Saya dari kategori Emos Journey. Oh, Irma, ya silakan. Iya. Mas Bayu, ini saya menanya karena kan kita nanti tahun ini kita sudah memasuki angkatan kedua. Dan seperti Mas Bayu tahu dari waktu tahun lalu kan Mas Bayu coba bantuin kita untuk mencari ruangan. Kita pasti ruangan yang dibutuhkan dan kita ruangannya kan peserta kecil-kecil. Jadi memang kita membutuhkan beberapa ruangan. Dan satu angkatan itu bisa terjadi beberapa kelas gitu. Nah, ini mohon bantuannya nih Mas Bayu. Karena kan kita kemarin mengikuti arahan Romo Haruno bahwa kita harus offline. Gitu. Ya. Baik, Bu Irma ya. Untuk hal ini memang ruangan kecil-kecil khasnya EJ ini memang belum ada ya di tempat kita ya. Nanti mungkin kalau lantai 3 itu sudah efektif digunakan dan ada jadwalnya mungkin juga ya mungkin bisa dikoordinasikan juga ya. Tapi saat ini sih belum ada ya, Bu Irma, untuk itu. Kalau masih berkenan menggunakan ruangan-ruangan yang saat ini digunakan yaitu di Regina Pacis, mungkin sementara sih itu dulu ya Bu Irma ya. Sementara kita juga masih coba melakukan, misalnya tadi Pak Rudi menyampaikan itu ruangan di lantai 3, kemudian ada ruangan di Aula Maria itu juga akan kita coba partisi begitu ya, yang aula lantai 1 itu ke depan gitu. Nah, masih ada langkah-langkah ke depan yang akan kita lakukan supaya kita juga bisa memiliki ruangan yang lebih banyak lagi begitu. Kemudian ya semoga gedung Exminari itu juga segera bisa direnovasi dan kita pasti akan mendapat ya sekian persen dari slot waktu yang tersedia untuk bisa kita gunakan sebagai paroki ya, untuk berkegiatan. Mungkin itu ya alternatif ke depan. Untuk saat ini memang belum ada. Romo Haruno ada yang disampaikan? Ya, saya mau sampaikan ya. Paroki ya, sekian banyak paroki ya, termasuk paroki katedral. Paroki katedral sendiri tidak pernah membayangkan akan ada suatu kegiatan yang akhirnya memakan tempat banyak, sejenis EJ. Jadi sebuah katedral atau sebuah paroki itu standar umumnya hanya untuk kegiatan keparokian gitu aja. Nah, seandainya akan kegiatan seperti itu, memang selama ini pihak yang bersangkutan boleh mencari-cari tempat yang sesuai. Tadi Mas Bayu juga sarankan begitu.
Nah, tapi untuk bagaimana katedral sendiri menyikapi sambil kita tunggu, karena kita baru membahas dengan yang standar-standar tradisional selama ini. Sebuah kegiatan cukup satu ruangan, setiap kegiatan satu ruangan, cukup tadi 2 jam, atau yang paket gede maksimal 4 jam, dan seterusnya. Tapi yang tadi saya mendengar, wah ini harus per grup, dan memerlukan sekian banyak, itu saya baru kali ini juga tahu bahwa ada suatu kelompok yang memerlukan banyak sekian ruangan itu. Jadi kita menyesuaikan kondisinya dulu. Karena ini termasuk ya pendatang baru. EJ itu pendatang baru. Sedangkan sebuah paroki ya, kalau kita bayangkan seperti ekstrim nih, contoh ekstrim ya. Seperti paroki Parung itu nggak pernah bayangkan adanya EJ pasti. Karena begitu saja bentuknya klasikal luas gitu. Tapi nggak apa-apa, karena memang kita harus bersabar. Sedikit tadi juga disinggung oleh Mas Bayu, ada perpanjangan nanti kolekte kedua itu, diperpanjang. Kita dimintai bantuan, kita itu paroki katedral dimintai bantuan oleh Bapak Uskup untuk ikut membiayai seminari itu. Yang sebagiannya kiranya nanti kita juga boleh memakainya. Boleh memakai mungkin kapelnya, boleh memakai suatu selasarnya di mana gitu. Maka kalau juga nanti ada perpanjangan kolekte kedua, kita tidak usah terkaget-kaget. Kapan berhentinya kolekte kedua itu? Ya ada, pasti sudah di-SK-kan. Tapi ketika Bapak Uskup berkehendak untuk ikut membiayai seminar itu, kita juga akan diberikan keuntungan lah. Karena kita bisa melebarkan sayap kita ke sana. Untuk baptisan bayi, atau untuk sepotong waktu untuk katekumen tertentu gitu. Ya kita perhitungannya begitu. Tetapi untuk EJ belum terbayang. Silakan teman-teman Emas Journey berjalan seperti jalan malam ini dulu aja. Nanti kita berpikir ke depan. Ya baik, terima kasih Romo. Pak Darmawan menyampaikan pertanyaan di chat, EJ itu masuk ke apa begitu. Mungkin saat ini kita masukkan dalam, memang masih di bawah kegiatan seksi kitab suci ya Pak Darmawan ya. Nanti ke depan ketika sudah dilepas mungkin itu akan menjadi kelompok personal, bisa jadi begitu. Tapi saat ini statusnya adalah di bawah koordinasi seksi kitab suci sebagai program kerja dari seksi kitab suci untuk menghidupkan kelompok EJ itu. Itu ya, saya tambahkan sedikit untuk Pak Darmawan. Pak Bayu boleh bertanya sedikit lagi? Oh iya Pak Yosep, silakan Pak Yosep. Untuk yang EJ atau yang apa nih Pak? Bukan, yang lain, sedikit lain. Oh, nanti ya Pak ya, boleh. Ini sudah masih ada 3 lagi. Masih ada Pak Setiadi, Pak Rinto, dan Ibu Feni ya. Ya, sebentar ya Pak Yosep ya. Bapak ikut angkat tangan saja dulu sementara ini. Supaya bisa ya. Mohon maaf Pak Yosep, terima kasih. Tidak masalah. Pak Setiadi silakan, ada juga pertanyaan di chat soalnya beberapa. Ya, Pak Setiadi silakan Pak Setiadi. Baik, Pak Bayu, terima kasih. Selamat malam Romo dan Bapak Ibu semuanya. Saya mewakili kelompok Senakel, karena kelompok Senakel ini ada kegiatan rutin setiap Sabtu pertama. Nah, setiap bulan itu Sabtu pertama itu mengadakan misa dan kelompok doa Senakel. Apakah dimungkinkan untuk memakai ruang seksi atau tetap diberikan ruangan di seminari ya, di kapel sementara seminari itu? Mohon penjelasannya Pak. Terima kasih Pak. Ya baik, terima kasih Pak Setiadi. Untuk misa dan doa Senakel ya, boleh ini bagaimana atau Romo? Ini saya tidak tahu nih jadwalnya atau biasanya bagaimana ini. Ya silakan boleh nih. Ya boleh nih, silakan. Kelompok Senakel itu Sabtu pertama ya Pak ya? Iya, Sabtu pertama. Itu jumlah anggotanya berapa? Kegiatannya misa atau apa? Misa dan doa. Doa, Bu. Berapa lama Pak kira-kira? Biasanya kan habis kegiatan itu ada coffee morning ya Bu ya. Itu sekitar 3 jam. 3 jam ya? Pertama, 3 jam. Jumlah pesertanya Pak? Jumlah peserta kurang lebih 30. Ya, rata-rata itu 30.
Gimana ya? Karena kalau untuk di Gedung Maria hari Sabtu tuh udah full, Pak. Jadi baik, saya boleh Satu, seperti menjelaskan EJ tadi itu, EJ adalah penting juga ya untuk kecintaan orang pada kitab suci. EJ, Emmaus Journey. Juga Senakel. Senakel ini kehadirannya adalah khas juga. Mendoakan para terpanggil. Romo, bruder, suster, seminaris. Nah ini coba dihidupkan terus. Dan mencoba untuk melibatkan para biara-biara sendiri untuk masuk kepada Senakel ini. Dan selama ini yang sangat rajin adalah beberapa dari FMM, sadar diharapkan siapapun. Lalu juga para orang tua terpanggil. Nah begini, saya kira untuk sementara ini kita bisa nebeng di kapel seminari yang notabene letaknya di belakang itu. Dan sana itu sudah semakin pantas untuk sebagai sebuah kapel. Karena sudah dicat ulang, sudah bersih. Altar sudah tertata bagus. Kain taplaknya juga bagus. Semuanya serba, ya itulah kapel. Kami secara rutin tiap hari, tiap pagi menggunakan Bapak Uskup dan para Romo doa di situ. Jadi artinya dipantaskan untuk kegiatan misa itu. Nah, kalau sebutkanlah Senakel ini menggunakan buku pertama, sedangkan baptis bayi tadi itu menggunakan ruang Gedung Maria, saya kira sudah selesai ya. Artinya sudah bisa terpisah, tidak saling ganggu. Senakel tetap ada di ruang seminari itu, lalu baptis bayinya di lantai 1 Gedung Maria itu. Tentang pembagian itu. Hanya catatannya adalah saya diberi catatan oleh Romo Marcel. Romo Marcel memberikan catatan, tolong siapapun yang sudah diberi kebaikan hati, tetap bisa berbuat baik juga. Yaitu, sebelum memakai dalam keadaan bersih, selesai harus bersih juga. Karena memang kemarin Romo Marcel itu mengeluh, betul apa yang keluhkan Romo Marcel, orang menggunakan terus dalam keadaan acak-adut, kotor. Ya, itu. Jadi untuk Pak Setiadi, saya kira untuk Senakel masih rutin seperti selama ini, no problem. Terus kalau Bu Leni bisa mengarahkan seperti yang rencana tadi itu, baptis bayi di lantai 1 Gedung Maria ya Bu ya? Begitu? Iya Romo, diplotkan di sana. Saya kira sudah terjawab ya pertanyaan Pak Setiadi, Mas Bayu. Baik Romo. Baik Romo. Ya. Selanjutnya Pak Rinto, silakan Pak Rinto. Terima kasih Mas Bayu, mohon maaf saya off cam. Selamat malam Romo. Ya. Selamat malam Pak Rinto. Mau mengkonfirmasi ulang saja untuk penggunaan ruangan. Kalau saya tangkap adalah untuk penggunaan ruangan yang jika digunakan oleh DPP dalam ini seksi-seksi itu tidak berbayar seperti itu. Kemudian kalau yang di luar itu, misalnya kelompok personal, kemudian KUR, atau mungkin orang luar memakai ruangan atau dari wilayah, itu ada yang berbayar, ada yang tidak. Itu saya tangkap seperti itu. Nah, tapi kalau saya perhatikan adalah tadi itu saya sebenarnya cukup tergelitik tentang yang 4 jamnya itu loh tadi. Saya mungkin mau konfirmasi lagi. Karena begini, untuk kegiatan-kegiatan yang mungkin seperti misalnya PLB nih ya, PLB itu kan sebetulnya juga ada rencana misalnya mengadakan rekoleksi misalnya. Nah, rekoleksi itu kan kadang-kala mungkin bisa saja mulainya pagi tapi selesainya itu setelah makan siang. Dan itu notabene berarti melewati dari 4 jam, begitu kan. Kemudian mungkin kelompok personal misalnya, saya kebetulan di komunitas Tritunggal Maha Kudus, misalnya suatu saat mau mengadakan acara yang lebih dari 4 jam, itu apakah dimungkinkan? Tadi sudah dijawab sama Mas Bayu, dimungkinkan, bisa saja lebih dari 4 jam, mungkin kasus per kasus. Tapi mungkin kalau misalnya andainya memang boleh lebih dari 4 jam, mungkin saja dengan konsekuensi, kalau itu di luarnya program seksi berarti harus ada cas tambahan, ya tidak apa-apa. Tapi mungkin di dalam peraturan itu
disebutkan saja bahwa dimungkinkan acara lebih dari 4 jam, mungkin kalau perlu bisa full day, ya dari pagi sampai sore, tapi charge-nya dibikin misalnya 1 hari sekian gitu. Nah itu mungkin akan jadi lebih jelas juga bagi kami, sebab tadi soalnya ketentuannya maksimal 4 jam, jadi seolah-olah kita hanya diperbolehkan mengadakan acara tidak lebih dari 4 jam. Begitu. Saya mohon konfirmasi ulang, Mas Bayu. Terima kasih. Iya, baik. Untuk PLB tadi, ini kasusnya PLB ya. PLB tadi dibedakan dengan kelompok personal ya, Pak. Ya, misalnya bisa juga wilayah saya mau mengadakan rekoleksi sehari misalnya dari pagi sampai sore, itu kan pasti lebih dari 4 jam kan. Nah itu apakah dimungkinkan? Bayar ya nggak apa-apa, itu memang konsekuensinya gitu. Tapi saya lebih menekankan masalah durasinya. Apakah diperbolehkan? Karena tadi waktu disampaikan sama Mas Bayu, yang saya tangkap adalah maksimal pemakaian 4 jam, Nah, jadi seolah-olah hanya boleh dari cuma 4 jam aja gitu, Mas. Terima kasih. Ya nanti terkait hal itu kita akan tambahkan seperti yang tadi disampaikan Pak Rudi, juga nanti akan kita pikirkan mungkin ya Pak Rinto untuk tambahan mengenai kalau memang penggunaan full day. Tapi sebenarnya begini sih, sejauh memang jadwalnya tidak dipakai oleh kelompok lain, gitu ya, mungkin bisa digunakan di satu full day begitu ya. Tapi kalau misalnya ada di jadwal yang bersamaan itu ada 2 kelompok misalnya harus menggunakan, maka ya sedapat mungkin kita atur menggunakan aturan yang baku itu, ya ini 4 jam gitu. Kalau memang kosong sehari itu ya bisa mengatur kita gunakan untuk full day ya. Mengenai tarifnya kita akan tambahkan juga, terima kasih Pak Linto, nanti mau pakai pro rata atau ada paket yang misalnya full day begitu, nanti bisa kita tambahkan. Begitu. Mas, baik, terima kasih Mas. Baik. Kemudian tadi atau saya tambahkan ya. Ya, Romo, saya tambahkan. Nanti pasti di sekretariat akan disiapkan format atau lembar-lembar yang bisa dibaca oleh pengguna. Ini ketentuannya seperti ini. Seperti Mas Bayu terakhir juga saya katakan, kalau memang sehari akan ada 2 kegiatan ya nggak mungkin full day ya Mas Bayu ya. Tapi kalau dengan satu-satunya dengan konsekuensi mengikuti lembar yang disodorkan sekretariat itu ya itulah ketentuannya. Dan biasanya kalau sifatnya keparokian, saya mengingatkan kepada kita semua, coba biasakanlah yang disebut by proposal. By proposal nanti kami baca apa sih isi di balik proposal itu. Nanti kalau saya paham, saya biasanya berbincang juga dengan pihak sekretariat. Tapi justru di antara kita itu sekian banyak pihak meremehkan yang namanya proposal. Sedangkan kami sendiri kemarin tuh kami belajar, dan inilah pembelajaran yang sudah kami tempuh. Kami itu minta izin kepada Bapak Uskup untuk mengadakan kelistrikan dan sound itu, kami buat proposal yang detail sekali dan mengikuti ketentuan mereka. Nah, saya mengajak juga para pengguna ruangan ini, satu, ada ketentuan umum, tapi ada ketentuan khusus atau di luar kebiasaan atau luar biasa. Gak apa-apa, seperti Pak Rinto tanyakan nanti, tapi kami pasti akan siapkan format yang sudah dipoles oleh teman-teman tadi. Demikian Mas Bayu. Ya, terima kasih Romo. Masuk Romo. Ya. Berikutnya, penanya berikutnya Bu Feni, silakan Bu Feni. Ya, shalom, selamat malam Pak Bayu dan Romo. Malam, saya Feni Romo dari kelompok personal Persekutuan Doa Santa Maria Fatima yang setiap hari Selasa. Pertanyaan saya yang pertama, saya mohon izin kepada Romo Haruno untuk, karena kami besok itu ada persekutuan Romo, jadi karena tadi saya lihat ada nilai nominal yang, karena kami berkomunitasnya kan di ruang atas ya, di ruang aula katedral lantai 2. Jadi kami mohon izin sama Romo Haruno untuk memberikan kesempatan pada kami, besok itu kami masih memakai harga yang kita sudah sepakati sebelumnya. Karena kalau tiba-tiba berubah, rasanya saya tidak menyanggupi Romo untuk besok. Pertama itu. Lalu yang kedua,
karena tadi saya melihat pemakaian gedung di aula lantai 2 itu 750, buat saya secara pribadi mungkin kami dari komunitas Persekutuan Doa Santa Maria Fatima itu cukup berkeberatan dengan nilai segitu gitu ya, karena itu kan bukan pemakaian untuk 1 bulan tapi untuk 1 kali pemakai. Nah, sedangkan kami dari Persekutuan Doa itu saat ini umat kami belum terlalu banyak untuk datang ke Persekutuan Doa, sehingga kami buka-bukaan aja nih. Jadi dari uang yang kami dapatkan pun kadang-kadang untuk pembayaran ke gedung katedral itu kami suka minus. Tapi ya itu memang tanggung jawab kami gitu ya. Lalu yang kedua, apabila kami berencana untuk pindah ruangan yaitu ke ruang Maria lantai 1 yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Bayu, dengan nominal sewanya mungkin lebih murah buat kita. Mungkin kita lebih menyanggupi untuk nilai segitu. Tapi pertanyaannya adalah apakah kami boleh mendapatkan ruangan untuk, karena kan kami punya alat-alat untuk penunjang persekutuan doa kami. Nah itu apakah kami bisa mendapatkan satu ruang lagi untuk taruh alat-alat kami. Karena kami berencana pindah, kalau misalnya kami berencana pindah. Tapi nanti kami akan diskusikan dengan teman-teman di dalam persekutuan doa. Nah, kalau misalnya kami mendapatkan gudang untuk taruh alat-alat kami, kira-kira kami bisa meletakkannya di ruangan mana? Dan apakah itu dikenakan sewa lagi untuk taruh barang-barang itu? Selain kami pinjam tempat untuk di ruang Maria lantai 1, kalau misalnya kami berencana pindah dari lantai 2. Demikian Pak Bayu. Terima kasih. Ya, baik. Bu Feni. Untuk itu nanti kita bicarakan saja ya, boleh Bu Feni ya. Nanti kita bisa konsultasi dengan Bu Leni sendiri, Mbak Feni bisa ke Bu Leni, dan juga nanti ada pertimbangan-pertimbangan khusus dari Romo mungkin yang akan kita bisa sampaikan. Gitu sih. Ya. Saya komentar ya. Saya komentar. Ya, baik, yang peraturan sudah mendahului dari hari ini, kita izinkan sampai tuntas untuk sampai ini. Tapi nanti begitu peraturan berlaku, diingatkan oleh Mas Bayu tadi untuk pembicaraan itu. Baik. Untuk semua peserta rapat, untuk semua peserta rapat saya beritahukan, kami baru saja hari Sabtu minggu lalu, kami itu dikunjungi oleh Dewan Keuangan Keuskupan Bogor, bahwa dari ini semua sebuah paroki itu bersama dengan DKP untuk mengadakan pemasukan-pemasukan yang bisa untuk kepentingan gereja universal. Nah, gereja universal. Lalu manakala ada ruang-ruang yang bisa diberdayakan, Bapak Uskup bilang silahkan diberdayakan. Nah, pemberdayaan itu tentu ada yang sifatnya pelayanan keparokian tak bertarif, tapi yang sifatnya umum, yang sifatnya sukacita, atau tiba-tiba yang tidak ada kaitan langsung atau secara ekstrim, ternyata menggunakan ruang terlalu sering, menggunakan listrik terlalu banyak, menggunakan AC yang berlebih atau tidak hanya sekali bertemu seminggu. Nah itu diingatkan oleh keuskupan. Kami kemarin diingatkan oleh Mbak Yunita, Romo, ini setiap kegiatan yang sifatnya mendapatkan masukan, itu kena PPN gitu. Mbak Yuli pun dengan bersama saya sebagai seorang pembukaan diingatkan misalnya contoh, kami itu mengadakan penggalangan kolektor kedua yang akhirnya untuk membiayai itu, wah ini pemasukan, ini bukan kolektor yang biasa, itu harus diatur juga dikenakan. Nah, latar belakang itulah akhirnya kita mendengarkan keuskupan yang menuntut, ya pelaporan-pelaporan rutin kami laporkan seperti itu, bahwa ada ruang-ruangan yang akhirnya dipakai, ada yang berbiaya, ada ruang-ruang yang memang dipakai tidak. Yang tidak itu yang sifatnya di bawah koordinasi DPP atau keparokian atau pelayanan gerejani itu. Nah, nanti lebih jelasnya tiap yang berkepentingan bisa berhubungan dengan Bu Leni. Nanti kan tadi itu aku bilang ada formulir, ada lembarnya, nanti bisa dibaca. Bu, aku kalau pakai ruangan seperti itu ada ketentuannya mana sih gitu. Boleh, banget. Demikian penjelasan saya secara umum untuk kita semua. Baik, terima kasih Romo. Ya. Begitu ya Bu Feni. Terima kasih. Siap Pak Bayu. Ya, terima kasih Pak. Nggak berhenti ini. Pak Yosef, silakan Pak Yosef. Terima kasih. Nah ini nyambung dengan yang baru saja ini, dengan persekutuan doa. Kalau Selasa besok itu, apakah kami sudah harus pindah berlatih di Gedung Maria atau masih di ruang seksi? Lalu
selanjutnya itu apakah kemudian persekutuan doa juga move ke ruang Maria ya, gedung Maria. Karena begini, saya sering merasa tidak enak dengan kelompok persekutuan doa, karena ketika kami latihan kur, suara kami keras-keras, takutnya kami mengganggu yang sedang berdoa. Seperti itu. Terima kasih. Iya, baik Pak Yosep. Kalau tadi terkait tarif ya, karena kita sudah ada tarif yang disepakati untuk periode tertentu, itu memang berlakunya tidak bisa langsung ditetapkan karena sudah ada kesepakatan tarif. Nah, kalau terkait penggunaan ruangan, maka mulai malam ini itu sudah berlaku gitu Pak. Jadi untuk latihan kurnya itu sudah tidak diperkenankan lagi di gedung paroki. Gitu. Ya, maksud saya nanti seterusnya apakah kemudian kami juga masih bersama-sama dengan persekutuan doa ini, karena setiap saat saya harus sangat ngerem suara-suara kami teman-teman karena takutnya mengganggu yang sedang doa itu Pak. Terima kasih. Oh, karena di hari Selasa juga gitu Pak Yosep ya? Betul, dengan jam yang sama saya di bawah persekutuan doa di aula gitu waktu yang sudah terjadi. Pak Bayu, boleh ya, saya jawab? Silakan boleh nih. Awal pertama kita pakai gedung Maria lantai 2 itu hanya untuk kur yang pindah dulu Pak. Kalau yang tetap masih mempergunakan di gedung paroki ya tetap dulu. Seperti misalnya kursus perkawinan, PD itu masih tetap di gedung paroki. Jadi yang pindah itu sementara hanya kurnya dulu, nanti kita atur lagi bagaimana caranya. Baik. Karena gedung yang lantai pertama itu tidak dipergunakan untuk seperti itu, hanya untuk misa. Misalnya itu kalau ada orang perkawinan itu memakai gedung itu, karena kita memang khusus untuk itu. Ya. Ya. Oke, terima kasih. Nanti kita lihat lagi ya, Pak Joseph ya. Pak Bayu, saya cuma mau tanya sedikit Pak. Kalau misalnya untuk perpindahan itu kira-kira kami mesti ngisi formnya per kapan ya Pak? Maksudnya ini akan diberlakukan per kapan ya? Apakah di bulan April atau di bulan Mei? Apa gimana ya Pak? Karena kan kami juga harus persiapan dulu nih. Ya, pertanyaannya adalah tarif yang disepakati kemarin itu sudah sampai kapan Bu Feni? Kami biasanya bayarnya per bulan ya, Tante Leni, kami bayarnya per bulan ya Tante. Ya, berarti berarti nanti ketentuan harga baru itu adalah setelah pembayaran terakhir bulan terakhir itu selesai. Itu gunakan tarif baru begitu. Enggak. Pak Bayu, maksudnya Bu Feni itu kapan dia pindahkan, sementara masih dia pakai aula, jadi belum ada pindah ke gedung. Kalau untuk pindah itu kan nanti Bu Feni memutuskan dulu kan, di PD mau pindah ke itu kan belum final juga toh. Iya, maksudnya kan saya mesti rapat dulu dengan teman-teman, terus saya kan mesti persiapan barangnya semua kan mesti tahu dulu Pak dipindahinnya kemana gitu. Nah maksudnya kalaupun kami belum dapat untuk taruh tempatnya, apakah ada solusinya kami diperkenankan dulu misalnya di bulan yang kami belum, kan karena itu butuh waktu pasti perpindahan itu. Nah maksudnya waktu kami mau pindah itu misalnya di bulan April itu kami belum bisa pindah misalnya. Nah apakah kami diperkenankan mendapati harga yang masih sama dengan yang kemarin kita sepakati gitu, atau memang sudah harus pindah segera gitu? Romo belum dibuka, Romo. Ya, dicatat dulu saja ini. Ya, nanti diskusi sama Romo ya. Kan ini agak kompleks kan urusannya, jadi kita memang kasus per kasus ya, kita catat dulu aja. Ya. Baik, terima kasih Romo kebijakannya. Ya, baik. Terima kasih Pak Bayu. Ya, sama-sama Bu Feni. Silakan berikutnya Bu Feli. Selamat malam. Ya. Saya dari Kur Cecilia. Kita mau tanya kalau untuk latihan itu biasanya tiap tahun kalau untuk latihan menjelang Trihari Suci itu mendekati hari H itu gereja akan disteril. Kita nggak bisa latihan, kita biasanya ya, karena juga ada jadwal untuk mengaku dosa segala macam. Kalau untuk sekarang berarti apakah latihan sampai di minggu
Trihari Suci itu kita bisa pakai lantai 2? Begitu. Gimana? Baik, Pak Paulus tadi nggak ada ya? Atau Romo ada Ya, kebijakan yang ya saya kira kan kita tidak ekstrim amat berbenah di ruang lantai 2, no problem saya kira untuk itu. Jadi simultan pengakuan dosa masih bisa berlangsung, acara lain bisa berlangsung karena lantai 2 itu praktis tampil hanya ruangan doang gitu loh. Nggak ada dekorasi yang rumit, jelimet gitu. Ya silakan masih tetap berfungsi seperti biasa. Jadi sampai di minggu Trihari Suci itu hari Rabu, kami kan kami latihan itu setiap hari Rabu, Pak. Romo. Masih bisa, Mbak berarti Feli. masih bisa ya. Masih bisa. Ya. Terima kasih. Ya, silakan. Nanti karena itu di lantai 2, nggak apa-apa. Baik, Romo, terima kasih. Baik, Pak Paulus tadi sudah menyampaikan juga. Monggo Pak Paulus kalau ingin menambahkan, silakan. Oh sudah, tadi sudah disampaikan. Romo juga sudah menegaskan, jadi artinya khususnya memang untuk para pelayan lah ya, para pelayan liturgi, ada kur, di sini nanti ada misdinar, ada lektor, itu kita tetap utamakan ya, karena mereka adalah orang-orang yang melayani di sekitar altar juga. Gitu. Kita akan cari jalan keluar dan solusinya. Dan pasti untuk pertanyaan Mbak Feli tadi sudah terjawab. Bisa ya, Rabu ya. Makasih. Baik, terima kasih Pak Paulus. Ya, sama-sama. Baik, sudah tidak ada yang resen lagi, tapi saya coba jawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di grup ya, sebentar. Biaya ruangan, untuk kelompok kur di lokasi khusus, apakah sudah diperjelas ruangan mana sudah? Untuk seminar yang dilakukan di aula paroki bila secara lebih dari 4 jam sudah. Untuk kegiatan latihan paduan suara di kelompok lansia tadi Powoni Mbak Rita tadi. Rentang waktu penggunaan ruangan itu termasuk persiapan sebelum acara dan perapian kembali setelah selesai acara ya Pak Erwin nih, Mas Erwin ya. Mas Erwin, iya kira-kira begitulah ya. Tapi juga kita bisa bicarakan nanti juga itu masuk 4 jam ya dari persiapan sampai selesai 4 jam. Bagaimana jika ada kelompok personal atau kelompok lingkungan wilayah yang hendak mengadakan acara lebih dari 4 jam? Ya tadi sudah ya. Pasal 2F, ruang meditasi tidak ada penjelasan tentang penggunaan ruang tersebut. Legio Maria selama ini menggunakan ruangan tersebut untuk rapat setiap seminggu 1 kali. Nah, Legio Maria tetap nanti meskipun tidak disebutkan untuk ruangan meditasi atau ruangan lantai 3 aula paroki itu nanti tetap dijadwalkan juga ya, mengisi formulir seperti biasa. Pak Setiadi, iya. Bagaimana dengan seksi yang mengadakan kegiatan rutin, apakah mengajukan permohonan? Tetap ya Pak, tetap kita seksi juga kalau ini biar Bu Leni juga punya jadwal, kalau mau ada acara selalu kita juga mengajukan permohonan ke Bu Leni. Dasar pertimbangan untuk ruang seksi paroki gunakan untuk kegiatan malam hari banyak ya, ini terkait pertimbangan kenapa kita khususkan supaya lebih tertib, lebih rapi juga untuk kekondusifan untuk terjadinya kegiatan-kegiatan di paroki ataupun romo-romo paroki ya. Mohon penjelasan tentang pengisian formulir itu, apakah juga berlaku acara rutin yang sudah pernah diajukan. Jadi ada sifatnya yang kur itu jadwal, kalau jadwal itu pengajuannya mungkin nanti kita tentukan lagi ya, entah itu 6 bulan sekali atau 1 tahun sekali kita akan susukan gitu ya. Kalau sifatnya rutin, selebihnya kalau tidak rutin itu maka yang dilakukan adalah mendaftar setiap kali akan melakukan kegiatan gitu ya, booking ya. Begitu. Pertemuan OFS Sabtu ketiga 9 ruang seksi apakah masih bisa ya? Silakan nanti di daftar ya, mendaftar saja Pak atau Ibu Paula ini. Mohon maaf saya Romo Mas. Ya Ibu ya. Ibu Paula Mas. Ibu Paula ya. Oke.
Oke, Pak Yogo terakhir. Monggo Pak Yogo, ada pertanyaan. Sudah saya jawab semua yang ada di meeting chat. Terima kasih Mas Bayu, Romo. Oke, monggo. Ini terkait latihan kur dan pengakuan dosa. Ketika jadwal pengakuan dosa di gereja, itu apakah latihan kur tetap di lantai 2 atau dipindahkan ke gedung paroki? Karena takutnya kalau latihan kur misalnya jam 5 latihan kur atau jam 6 masih ada pengakuan dosa di gereja, itu apakah tidak mengganggu begitu Mas Bayu? Matur nuwun. Boleh saya jawab Mas Bayu? Ya silakan boleh nih. Karena gedung paroki pun dipakai untuk pengakuan dosa Pak Yogo kalau yang malam hari. Itu nanti ruang Romo Haruno, ruang Romo Sombo, ruang Romo Peter dan aula itu ruang rapat itu dipakai juga karena biasanya tuh pada akhir-akhir menjelang pengakuan dosa umat itu lebih banyak malam. Jadi di gereja nggak cukup dipindah ke situ. Oh, mungkin saya boleh juga bantu jawab ya, boleh nih, Mas Bayu, Ya, Pak monggo. Yogo. Ya, mungkin kita nanti saling post liro aja, artinya tetap berjalan semua. Cuman kayak latihan kur kita masih bisa sampaikan bahwa suaranya mungkin nggak perlu di full power gitu ya. Tapi tetap untuk paduan suaranya tetap bisa berlatih untuk harmoninya dan lain sebagainya ya. Tapi untuk powernya mungkin bisa lebih diperhalus seperti itu ya. Jadi semuanya bisa berjalan semua. Saya menambahkan ya. Ya, sebenarnya ketika masih ada SD Mardiwana itu kadang-kadang keadaan lebih parah. Tapi pengakuan dosa tetap jalan. Kalau kor itu kan iramanya tetap dan enak didengarkan. Ya nggak apa-apa. Kalau waktu masih ada SD Mardiwana itu, wah lari-lari, jerit-jerit semua. Mereka jerit-jerit tetap, kami pengakuan dosa tetap. Itu no problem sebenarnya. Kalau dia di lantai 2, kalau memang mau bersuara lebih ya Pak Paulus, boleh sebenarnya yang geser ke lantai 3, pakai lampu yang ada itu kita bisa masih nyanyi. Begitu. Ya, masih bisa disiasati ya Romo ya. Ya betul. Setuju. Mari kita cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Seperti merpati. Ya. Jadi dua-duanya bisa simultan jalan. Nyatanya waktu SD itu ada, nggak usah harus libur. SD tetap sekolah, pengakuan dosa tetap jalan. Itu pengalaman lama. Ya, begitu. Ya, terima kasih Romo. Aman Pak Yogo ya. Matur nuwun Romo. Ya. Turun. Oke, ini ada pertanyaan dari Mas Melvin nih. Dari KUR OMK, BNPYC, diperbolehkah latihan kur seminggu 2 kali? Tadi sudah disampaikan Mas Melvin bahwa setiap kelompok kur dimungkinkan hanya punya jadwal tetap seminggu 1 kali, begitu ya. Semua itu seminggu 1 kali. Tidak bisa punya jadwal kur lebih dari itu. Kecuali nanti kalau kelompok kurnya tinggal 1 atau 2. Bercanda. Maksudnya adalah setiap kelompok kur hanya punya jadwal rutin 1 kali seminggu, kemudian jika punya jadwal tambahan karena mau tugas, mau itu diperbanyak jadwalnya, tetap melihat ketersediaan ruangannya begitu ya, tetap harus mendaftar dan minta bahwa misalnya kalau yang lain sedang tidak latihan nih, pekan suci tidak ada mau menambah latihan dan yang lain sedang tidak latihan mungkin bisa, tapi kalau full ya berarti ya kita harus cari tempat lain nih Mas Melvin latihan kur. Begitu kira-kira. Cukup jelas kah? Saya tambahkan nanti juga untuk ini Mas Bayu. Ya. Nanti tetap pintunya nanti di Ibu Leni ya, Mas Melvin. Jadi nanti saya kira kita bisa case by case, tidak semua yang dibahas di sini semuanya adalah satu aturan standar dan baku yang semoga bisa diikuti oleh semua pihak. Namun juga ada case-case tertentu yang memang kita memerlukan sedikit kebijakan untuk sedikit menyesuaikan dengan keadaan tertentu. Jadi artinya silakan nanti dibicarakan dengan Ibu Leni, Mas Melvin. Nanti Bu Leni akan bisa memberikan ke solusi yang terbaik. Ya, terima kasih. Masih ada pertanyaan lagi nih Romo. Apakah kelompok kur harus didata ulang lagi untuk jadwal latihannya? Iya.
silakan saja nanti mendaftar ya ke Bu Leni karena Tadi prosedur. udah maaf Mas Bayu, tadi udah disampaikan oleh Bu Leni, udah nanti dari siapa Mbak Devi dan Bu Leni akan saling berkoordinasi mengenai yang pertanyaan Mas Melvin barusan. Ya, betul. Ya. Terima kasih. Saya Edi dari kelompok meditasi. Untuk pemakaian ruangan aula 2 lantai 3 kapan bisa mulai mendaftar? Sudah bisa mulai Pak Edi, silakan saja mendaftar ya menggunakan form yang tadi itu. Nanti ini keputusan ini SK ini akan dibagikan ya. Di ruangan meditasi ya Mas itu ya? Iya, ruangan meditasi. Iya. Pak Rudi. Iya. Silakan Pak Edi, nanti segera saja ke sekretariat ya. Jadi sudah clear, aturannya juga sudah ada. Ya. Pak Joko Praitno tadi seperti mau bicara. Silakan. Maaf, selamat malam Romo, selamat malam semuanya. Ini mohon Mas Bayu share surat-surat tadi yang pasal 1 ayat 1. Oh iya, pasal 1 ayat 1 Pak. Iya betul. Oh, kenapa kah? Coba. Iya, ini Pak. Itu ya salah tugas Dewan apa ya? Oh, salah iya, tugas atau salah satu tugas Pak, salah satu tugas. Ya. Oh, sorry ini. Itu aja. Mas Bayu. Iya. Sudah saya terima kasih. kok. Typo. Kurang ya. Iya. Terima kasih Pak Joko. Ya ini. Oh, ini. Yang perbaiki mungkin yang atas ya. Mas Bayu masih manusia ya. Matur nuwun Pak Joko. Luar biasa Pak Joko. Masih mat. Baik, begitu Bapak Ibu, teman-teman, saudara-saudari yang terkasih, kita sudah selesai pada malam hari ini. Nanti SK-nya setelah tadi ada sedikit perubahan-perubahan itu, secara umum mungkin sudah bisa dapat gambaran ya. Nanti finalnya akan kami kirimkan dalam waktu dekat. Entah itu dikirimkan melalui ketua wilayah, ketua lingkungan, kemudian ke kelompok-kelompok personal, melalui koordinator kelompok personal, juga melalui media sosial Komsos. Juga mungkin rekaman ini akan dikemas ulang oleh Komsos dan bisa kita bagikan kepada umat atau bagikan kepada teman-teman yang tidak hadir pada malam hari ini. Begitu dari saya, mungkin ada tambahan dari Pak Joko mungkinkah, atau dari penutup terakhir nanti dari Romo? Boleh menyusul. Ya Bu Kesi, ada yang ingin sampaikan? Boleh? Iya. Ya, saya mau sedikit saja mengenai jadwal dari KUR. Kami dari KUR Gracia Plena. Dari awal kami latihan itu jatuhnya hari Kamis. Hari Kamis dari tahun 2007 kita. Lalu? Kemarin saya lihat di daftar itu hari Kamis itu ada 2 kelompok KUR, lalu jamnya kok sama. Ruangan sama, jamnya sama. Nah, kami mohon jangan sampai terjadi begitu. Nanti kan kita tempuk jadinya tidak enak. Itu saja, Pak. Ya, baik. Terima kasih masukannya Bu Sukesi ya. Nanti kita harus plotkan lagi ya untuk jadwal-jadwal KUR ini khususnya. Gitu, itu ya. ke Mbak Devi itu. Ya, nanti dengan Bu Devi sama Bu Leni ya, nanti itu bisa koordinasi nanti ya Bu Sukesi ya. Baik. Pak Joko Pitoyo, ada yang ingin sampaikan Pak Joko? Tidak ada. Saya kalau nggak ada. Ya, monggo Romo, silakan. Baik. Memang sekretariat sudah menyodorkan format formulir yang baku. Jadi semua itu minimal mengikuti format yang ada. Yang kami minta adalah tolong yang maju ke Ibu Leni adalah wakil resmi dari kelompok. Jangan cuma orang masing-masing yang kadang-kadang tidak mewakili kelompok itu maju ke Bu Leni. Itu yang sering menimbulkan kegaduhan. Nah, tanda kalau itu ada resmi adalah mari kita biasakan mengajukan memakai lembar surat berkop organisasi dan stempelnya.
kalau ada. Kalau tidak ada, ya intinya adalah bahwa sungguh-sungguh yang datang pada Bu Leni itu adalah mewakili kelompok itu. Karena kadang-kadang bukan pengurus datang Bu Leni. Bu Leni jadi bingung, saya juga menanyakan, loh, ini ke organisasi serabutan seperti ini. Itu, jadi mohon siapapun yang mau mengajukan untuk mendapatkan haknya, kaplingnya, jadwalnya, yang saya minta adalah pengajuan resmi dari grup itu yang disebut resmi ya. Syukurlah kalau pengajuan itu melalui surat dari kelompok Anda. Demikian Mas Bayu. Ya, baik. Terima kasih tambahannya, Romo. Jadi begitu ya, Bapak Ibu. Ketika mengajukan jadwal tertentu, ajukan secara resmi, begitu melalui surat, dan nanti ada lampirannya atau nanti form yang itu bisa didapatkan di Bu Leni, atau Bapak Ibu bisa bikin sendiri juga, kemudian nanti sampaikan di situ ya. Form yang tadi di dalam lampiran itu. Selain tadi disertai juga dengan surat resmi tambahan dari Romo. Komsos